Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing lagi tentang bagaimana mengoptimasi Google Business teman-teman semua agar Google Business yang teman-teman miliki mendatangkan penjualan. Ya, jadi saya akan ngebahas hari ini tentang 5 cara agar Google bisnisnya teman-teman semua mendatangkan penjualan. Jadi yang saat ini punya Google Business tetapi masih belum mendatangkan traffic penjualan, teman-teman bisa belajar dari 5 cara ini. Yang pertama yaitu dengan Google Business yang kita miliki, kita harus selalu mengupdate untuk produknya kita, ya, produk yang kita miliki, kita update di Google My Business. Seperti apa nanti akan saya praktekkan. Cara yang kedua yaitu selalu update juga untuk posting foto-fotonya, ya. Jadi produknya diupdate, fotonya juga diupdate, gitu kan. Lalu kemudian langkah yang ketiga, 5 cara yang ketiga yaitu membuat promo. Apalagi ini ketika menjelang bulan Ramadan, ketika menjelang nanti kita mau Lebaran dan lain-lain gitu ya. Ini saat yang tepat untuk teman-teman mulai siapkan promo terbaik untuk calon customer Anda. Lalu yang ketiga yaitu buat postingan dan isi tombol call to action. Nah, tombol call to action ini bisa menjadi salah satu penambah traffic ya di bisnis kita. Dan yang kelima itu adalah minta review secara berkala dari customer yang sudah menggunakan jasa kita. Baik, kita langsung saja untuk langkah yang pertama yaitu kita mengupdate produk. Nah, ini adalah sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya dashboard Google Business yang menggunakan versi desktop atau versi laptop seperti ini, maka yang pertama kita isi tadi adalah produk ya. Jadi produknya teman-teman pastikan semua etalase produk muncul di sini. Kalau ini saya contohkan di bisnis saya, di bisnis jasa ya. Pastikan semua etalase produk dikumpulkan, dikategorikan menjadi masing-masing etalase. Contohnya misalkan teman-teman jualan roti. Nah, maka mungkin ada kategori cake, ada kategori kue ulang tahun, ada kategori misalnya kue kering gitu kan, misalkan mau menjelang Ramadan teman-teman jualan kue kering dan lain sebagainya. Jadi pastikan bahwa di produk ini kita memasukkan semua kategorinya ya tanpa terkecuali. Nah, kalau teman-teman bisa rangkai atau bisa desain, tambahkan desain menggunakan aplikasi ya, aplikasi yang gratisan aja seperti Canva dan lain-lain, itu silahkan teman-teman semua. Lalu yang berikutnya ya, jadi pastikan bahwa produk ini dijejer satu persatu nih, teman-teman ya, dijejer satu persatu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita posting semua di sini gitu ya, saya akan kasih lihat bagaimana tampilan ketika orang membuka atau searching di Google seperti ini gitu ya. Ketika dia mencari jasa atau misalkan produknya teman-teman gitu ya. Saya contohkan misalnya nah, seperti ini, ketika orang mencari dengan kata kunci ya, maka produk kita akan tampak seperti ini ya, akan tampak menonjol dan bisa digeser-geser ya. Jadi kalau teman-teman jualan kue, jualan kuliner, masakan atau apapun ya, maka dia akan cepat dilihat oleh calon konsumen ya, target customer kita akan langsung melihat. Dan ini sebuah peluang buat teman-teman biar langsung to the point ya. Jadi customer kita akan lihat seperti Google Shopping tampilannya. Kalau produknya teman-teman mungkin bisa lebih keren lagi ya. Karena kalau saya jasa, kalau teman-teman adalah produk yang bisa difoto, bisa diambil dengan angle-angle yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi selalu update selalu update produk ya. Yang pertama ya. Jadi jangan sampai Google bisnisnya teman-teman tidak diisi produknya ya, sayang sekali. Lalu yang kedua adalah update foto ya. Nah, ini teman-teman boleh lihat. Saya terakhir update foto adalah 2 hari yang lalu ya. Nah, kenapa saya sarankan untuk update foto? Karena foto ini sudah terbukti ya, dilihat paling cepat ya. Nah, ini contohnya adalah ini adalah logo mata atau istilahnya orang yang sudah melihat gitu ya. Maka di sini angkanya bisa sampai sekian ribu ya. Di saya ada yang 3.200 gitu kan, ada yang kemarin baru dilihat
beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu gitu ya. Dan ini akan semakin meningkat terus, akan semakin meningkat terus. Lalu apa yang harus diposting di sini? Yang harus diposting di sini adalah bila mana produknya teman-teman, misalkan sudah sampai di tangannya customer, lalu teman-teman minta difotokan. Nah, fotonya itu lalu di-share ke sini ya, di-share ke Google Business. Jadi ketika kita mendapatkan screenshot, misalkan konsumen yang sudah mendapatkan produk dan dia sudah memakai dan sudah memberikan testimoni, atau difotokan ketika produknya memang bisa difotokan dan dia sudah sampai di tangan customer. Jadi dengan kita mengupdate foto di sini akan membuat bisnis kita semakin cepat dilihat, karena orang biasanya melihat dari visual ya. Kalau visualnya orang senang, orang akan mempelajari atau kepo dengan Google Business yang kita miliki. Lalu langkah yang ketiga adalah kita membuat promo ya, membuat promo seperti ini. Jadi kalau kita isi di postingan ya, di postingan itu ada tawaran, nah, ada promo seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti salah satu marketplace yang biasanya di setiap bulan dia bikin program kayak misalkan 1.1, promo 2.2, promo 3.3 gitu kan. Dan saya juga waktu itu ikutan, kita bikin promo 12 ya. Jadi kita mau bisa tawarkan free ongkir, cashback atau apapun itu ya. Yang intinya di sini teman-teman harus isi dan kasih masa berlakunya. Misalkan pemesanannya berlaku berapa lama gitu kan. Jadi sehingga mereka punya rasa untuk cepat-cepat memesan gitu ya. Misalkan waktunya cuma 3 hari nih, kalau udah 3 hari normal kembali. Nah seperti itu ya. Jadi itu promo yang bisa teman-teman gunakan, apalagi sekarang menjelang Ramadan, teman-teman bisa pakai untuk promo khusus penawaran di bulan Ramadan. Lalu yang keempat adalah membuat postingan yang lainnya dan isi tombol call to action. Nah jadi di sini selain postingan tawaran, teman-teman juga harus update postingan jenisnya informasi yang baru. Postingan info yang baru ini bisa berisi tentang tips, bisa berisi tentang apapun gitu ya. Nah, teman-teman kalau bisa ini yang menarik ya, mungkin yang inspiratif, yang edukatif, yang bisa dijadikan sebagai bacaan gitu ya buat pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau yang tadi kita sudah posting jualan di produk, di foto adalah testimoni, kemudian ada penawaran, kalau bisa di sini mungkin kita isi juga dengan hal-hal inspiratif seperti tips, seperti misalnya ada quotes dan lain-lain ya. Lalu di dalam tombolnya ini ada, kalau kita buka postingan, misalkan kita mau bikin postingan yang baru, setelah kita masukkan foto, tulis deskripsi. Nah di sini teman-teman bisa masukkan tombolnya ya, tombol call to action-nya. Silakan dipilih kata-katanya. Misalkan kalau dia bisnisnya pelatihan, dia bisa reservasi, bisa pesan online atau daftar gitu ya. Tapi kalau bisnisnya produk mungkin bisa pesan online, bisa beli, atau nah ini selengkapnya dan lain-lain. Nah biasanya saya kalau mengisi untuk sebuah tips, maka saya isinya adalah selengkapnya. Nah selengkapnya ini kita bisa masukkan URL linknya menuju ke website utama kita kalau yang sudah punya website. Kalau yang belum punya website bisa diarahkan kemana? Bisa diarahkan ke URL link menuju Instagram ya. Jadi ini harus diisi. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya buka pendaftaran atau buka apapun, itu bisa diisi dengan telepon ya. Kalau telepon dia langsung menuju ke nomor handphone kita. Jadi intinya ini adalah salah satu yang bisa mendatangkan traffic. Teman-teman punya marketplace, URL marketplace-nya taruh di sini ya. Beli online atau pesan online, biarkan dia menuju langsung ke pemesanan di marketplace supaya orang merasa aman ya. Merasa aman untuk belanja atau istilahnya ada istilahnya COD dan lain sebagainya. Cara yang keempat. Cara yang kelima adalah minta review secara berkala. Nah, dengan orang melihat gitu ya, misalkan orang melihat di sini, reviewnya mana nih gitu kan, ada 60 ulasan nih, orang akan mempelajari reviewnya, apakah yang terbaru di bulan apa, yang ini terlama di bulan apa, orang juga akan melihat ya. Jadi bagaimana kita bisa minta review atau ulasan kepada pelanggan, kepada customer gitu ya. Lalu sebisa mungkin ulasan dari teman-teman semua itu dari pelanggan itu harus segera dijawab ya, harus segera dibalas gitu ya. Misalkan ini ada salah satu contoh yang kebetulan memberikan ulasan yang positif gitu ya.
ulasan yang positif tetap dibalas, ulasan yang sepertinya kurang memuaskan pun juga harus dibalas ya. Karena di sini adalah orang bisa fair ya. Apapun yang dia rasakan, apapun pengalaman yang dia dapatkan gitu kan, ini semua bisa dia ungkapkan di sini. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita tetap jaga customer relationship management, CRM-nya kepada customer after sales-nya dijaga, sehingga orang juga akan memberikan kesan positif. Namun bila mana ada kesalahpahaman, kita akui bahwa memang kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya, tetapi kita berusaha untuk memperbaikinya lagi. Oke, baik teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu senjata buat teman-teman semua agar di masa pandemi ini kita bisa mendatangkan penjualan, khususnya nanti menjelang Ramadan kita juga bisa mendapatkan traffic yang banyak. Terima kasih, kita ketemu lagi di materi berikutnya.